sehingga dia nggak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Ini yang dikatakan orang bangkrut itu seperti itu. Jadi bukan bangkrut usahanya, tapi bangkrut pahalanya. Orang bangkrut seperti kan bahaya sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Mas Prasojo di acara Syair dan Syiar bersama Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prasojo. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Semoga pemirsa juga sehat semua, bebas dari COVID-19 ini semuanya. Ya, untuk acara Syair dan Syiar, apa yang maksud tujuan untuk membuat acara Syair dan Syiar ini? Padahal lagu-lagu Rebana Wali Songo sudah didengarkan oleh semua pendengar, pemirsa semuanya, baik media sosial maupun radio dan juga di mana-mana diputar. Ya, itu sebenarnya bisa dikatakan inspirasi dari profesi. Iya. Saya itu sudah cukup lama ya, berdakwah di masyarakat ya, dengan metode nada dan dakwah. Oh, nada dan dakwah begitu. Jadi saya ceramah, kemudian di Rebana, ya, di sela-sela ceramah kita tampilkan lagu-lagu syair Rebana itu. Ya. Tapi belum saya jelaskan secara detail. Kita bahas di acara Syair dan Syiar pada kesempatan kali ini. Jadi saat ini kan suasana Lebaran. Iya, Pak, karena ini suasana Lebaran ya. Rebana Wali Songo alhamdulillah punya lagu judulnya juga Lebaran. Ya. Ini akan kita bahas pada saat ini. Ya. Inspirasinya lagunya itu dari mana? Munculnya Lebaran ini ya karena memang meneruskan budaya sudah ada. Ya. Kalau di bulan Syawal kan ada tradisi halal bihalal, saling memaafkan di antara kita. Ya. Untuk acara halal bihalal itu sudah membudaya di masyarakat. Ya. Apakah ini juga ada di Arab atau di negara-negara lain atau memang gimana? Setahu saya di Arab atau bisa dikatakan di negara Arab malah nggak ada, Pak. Nggak ada. Halal bihalal itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi di negara Arab tidak ada. Tidak dikenal acara halal bihalal. Adanya di Indonesia. Di Indonesia saja. Bagaimana menurut ceritanya? Ya karena ini apa ya, suatu budaya yang memang bagus, budaya yang baik yang harus kita lestarikan. Ya. Kita hidup ini kan selalu bergaul dengan siapa saja. Ya, siapa saja. Beda agama, beda suku, beda ras, beda status dan sebagainya. Nah, namanya orang bergaul kan pasti punya salah. Ya. Orang salah itu menurut agama Islam kan dapatnya dosa. Ya. Nah, dosa itu harus kita bersihkan. Jangan sampai dibawa mati. Ya. Nanti kalau mati bawa dosa, besok mendapatkan siksanya. Ya, jadi kita lahir ke dunia ini suci, nggak bawa dosa kan? Ya. Hidup ini diperintahkan supaya bagaimana kalau nanti mati ya seperti saat lahir. Artinya lahir nggak bawa dosa, mati ya jangan bawa dosa. Maka dosa harus kita hapus begitu. Ya. Ini penting. Karena kalau nanti orang membawa dosa sampai mati, ini bahaya. Ada perhitungan tersendiri. Iya, ada hisabnya. Ajarannya kan begini, yang benar itu begitu salah langsung minta maaf, salah minta maaf, salah kedahuluan mati kan begitu. Tapi prakteknya kan susah langsung minta maaf. Kalau nggak bulan Syawal itu susah. Ada. Maka ada tradisi halal bihalal. Ini yang luar biasa di bulan Syawal ini, semua orang khususnya umat Islam mengaku salah semua. Nggak ada yang mengaku benar. Coba lihat di masyarakat kita. Kalau keluarga, Pak D, lepat kulo tingapunten nggih, yo padha-padha kan gitu. Iya, D, lepat kulo tingapunten nggih, padha-padha kan begitu. Itu tanpa dipaksa dan ikhlas gitu. Bahkan di tradisi Jawa khususnya Pak, kalau bulan Syawal kan ada
apa itu simbol makanan itu apem. Ya. Apem itu aslinya kan afun. Apem. Afun itu ampunan, lah kok tadi Jawa tadi apem itu. Yang populer itu malah ketupat. Kan ya lambangnya apa di bulan Syawal kan makanan yang namanya ketupat. Orang Jawa mengatakan kupat. Kupat itu ngaku kupat. Ternyata memang tidak ada orang yang mengaku benar. Saya kadang malah kagum di sini, Pak. Siapa yang menemukan halal bihalal ini kan nggak tahu. Kiai siapa, ulama siapa. Kok tahu kalau orang Indonesia itu mengakui kesalahannya setahun sekali di bulan Syawal, kok tahu gitu loh. ini tradisi yang harus kita lestarikan. Malah ada cerita begini, ada cerita di akhirat itu kan ada orang yang datang dengan membawa pahala ibadah banyak, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, mungkin pahala umroh, pahala baca Quran, pahala zikir dan sebagainya. Setelah dihisab, dia akan dimasukkan surga. Dan tahu-tahu ada orang protes. Ada orang nggak terima. Orang itu jangan dimasukkan surga dulu. Loh kenapa? Ini banyak amal ibadahnya, banyak pahalanya. Pahala yang dibawa itu ibadah yang hubungannya dengan Allah. Sholat, ngaji, puasa dan sebagainya. Tapi orang itu pernah punya masalah dengan saya. Oh gitu. Ya kamu pernah disalahi apa kan? Saya pernah disakiti hatiku kan begitu. Saya pernah difitnah gitu. Sampai dia mati belum minta maaf kepada aku. Gitu. Nah saya nggak rela kalau dia masuk surga aku ikut. Akhirnya ringkas cerita, ditanya ternyata benar. Nah keputusannya akhirnya ya pahalanya orang ini yang banyak sekali diambil, dijamin masuk surga untuk nutup ini, diambil. Nah begitu ada cerita seperti itu, orang-orang yang lain tahu, ya akhirnya ikut protes semua. Saya juga. Saya pernah dibohongi, saya pernah dihina, saya pernah dilecehkan, saya pernah difitnah dan sebagainya gitu. Akhirnya pahala orang ini habis untuk nuker ini kan. Tapi yang protes masih banyak. Antri. Akhirnya gimana? Dibalik dosanya orang-orang yang disakiti ini, yang didolimi ini, diambil, diberikan pada orang yang banyak pahalanya tadi, sehingga dia nggak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Ini yang dikatakan orang bangkrut itu seperti itu. Jadi bukan bangkrut usahanya, tapi bangkrut pahalanya. Orang bangkrut seperti itu kan bahaya sekali, Pak. Maka terus ada tradisi halal bihalal ini baik sekali. Ini tradisi yang harus kita lestarikan. Lagunya Lebaran, lagu Lebarannya seperti apa Pak? Yang pernah dibuat apa? Kalau lagu Lebaran, ya nanti kita dengarkan aja. Pemirsa, kita dengarkan lagu Lebaran dulu supaya tidak penasaran dengan lagu yang diciptakan oleh Romo Kiai Ma'ruf Islamuddin. Hari ini hari Lebaran, Idul Fitri setahun pisan. Peduk konco salam-salaman, saling maaf memaafkan. Hari ini hari kemenangan bagi semua umat Islam. Sesudah puasa sebulan, sowan bapak ibu do sungkeman.
celana baru, guyang guyu mergo nganggo baju baru, sungkeman bareng-bareng karo sanak kadang, hati senang karena hari lebaran. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pemirsa, demikian lagu Lebaran telah diperdengarkan untuk kita semuanya. Untuk itu mari kita dengarkan Romo Kiai Ma'ruf Islamuddin akan menyampaikan pesan buat kita semuanya. Monggo Romo Kiai, gimana pesan untuk lagu Lebaran tadi? Ya, terima kasih Pak. Pesan saya yang pertama, mari kita biasakan terus banyak minta maaf. Oh, gitu. Kalau kita salah kepada Allah, ya langsung minta maaf kepada Allah. Artinya banyak baca istighfar. Kalau kita salah dengan sesama manusia, ya langsung kita minta maaf. Selak keduluan mati. Malah saya ada pesan dari guru saya, Pak. Saya pernah dipesan di guru saya begini, Ma'ruf, aku pesen karo awakmu, nah awakmu ketemu karo sopo wae, nang endi wae. Nah, sak bubare ngobrol, ya, itu ojo nganti awakmu lali nglakoni loro iki. Disuruh melakukan dua hal. Yang pertama, disuruh minta maaf. Karena saat kita ngobrol itu mungkin ada kata yang salah atau menyakitkan atau menyinggung yang kita ajak ngomong itu kan. Nah, itu penting. Nanti kalau setelah ngobrol itu misalnya kamu dipanggil Allah meninggal, kamu sudah nggak punya dosa dengan si fulan yang diajak ngobrol itu. Yang kedua, dipesan supaya minta doanya, karena kita tidak tahu Allah itu mengabulkan doa itu dari mulut siapa. Mungkin cita-cita kita ini berhasil belum tentu dari doa kita. Mungkin doa orang tua, doa guru, doa tetangga, doa teman, atau bahkan mungkin doa pengemis yang pernah kita sedekahkan, kan kita nggak tahu. Jangan terlalu formal lah. Biasa saja, misalnya setelah ngobrol itu kan langsung cukup lah, langsung kita aja. Pun nggih, ngaten mawon nggih, sepurane lho. Karena langsung jawab, ya podo-podo kan nggak. Dungane lho ya, amin amin. Itu aja sudah cukup. Ini mari kita biasakan. Yang kedua, pesan saya, halal bihalal ini tradisi yang baik yang sudah membudaya di masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Mari kita lestarikan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang ketiga, pesan saya, yang merasa punya salah dengan siapapun, mari belum terlambat untuk minta maaf. Suasana Lebaran ini untuk saling memaafkan. Ya karena ini situasi pandemi, ya saya minta harus mentaati protokol kesehatan. Ya intinya kan demi keselamatan dan kesehatan kita semua, Pak. Ya misalnya dilarang mudik, ya jangan mudik, Pak. Kalau kita minta maaf kan tidak harus ketemu. Teknologi sudah canggih kan sekarang, lewat telepon kan bisa, WA bisa, video call bisa. Kalau nggak bisa mengoperasionalkan HP, ya minta tolong anak atau cucunya kan bisa. Intinya saling maaf-maafkan. Dan pesan saya selanjutnya adalah ajaan Pak ini, Pak. Ini di bulan Syawal ini, bulan peningkatan. Dan kita sudah Idul Fitri kembali suci. Mudah-mudahan dosa kita juga dengan Allah diampuni, dosa kita dengan sesama diampuni.
bersih kan, ibaratnya sudah seperti kertas yang masih putih. Ajaan saya, mari kertas yang masih putih ini ditulisi dengan tulisan yang baik. Artinya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan tahun kemarin jangan diulang lagi. Ada contoh ya. Hidup ini seperti kertas tadi. Seperti kertas. Pinjam kertasnya ada. Saya punya kertas, Pak. 2. Ini saya sengaja siapkan. Nah, ini kan kertas, Pak. Ya, ini juga kertas. Ini warnanya merah. Ini kertas. Ini kertas. Ini kertas. Ya. Kertas ini ada nilainya atau tidak? Ya. Itu tergantung tulisannya. Oh. Kalau kertas yang ini putih ini belum ditulis apa-apa. Ya, terus diorek-orek sageleme dhewe ya, semaunya sendiri gitu. Ya. Digambar semaunya sendiri yang enggak karuan. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya, Pak. Ya. Tapi ini meskipun kertasnya lebih kecil, ya, kan ini tulisannya enggak sembarangan. Ya. Nulisnya ini nulis pakai aturan. Ya. Aturannya negara, aturan bank yang menerbitkan uang ini. Ada angkanya 1, nolnya 5. Ini kan resmi. Ya. Artinya orang juga seperti ini. Orang itu sebenarnya mulia dan tidak mulia, ada nilai dan tidak, itu tergantung cara menulisnya. Bahasa saya benar. Kalau hidup ini kita tulisi dengan aturan yang membuat hidup, yang menghidupi kita, aturan Allah SWT, insya Allah bernilai seperti uang. Loh, uang ini siapa saja butuh. Ya. Orang nggak butuh uang kan orang tak waras. Bukan hanya itu, uang ini banyak dicari orang. Ya. Mulia, terhormat, tempatnya tidak di sembarangan. Kalau hilang pasti susah dan dicari. Orang pun begitu. Kalau orang itu hidupnya ini diatur ya, sesuai dengan aturan Allah SWT, artinya perintah dilaksanakan, ya, larangan ditinggalkan, insya Allah hidupnya akan mulia seperti uang. Nilainya seperti itu. Kalau ini kan meskipun lebar segini, ya, orang-orang ini dibuang aja, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang. Mungkin kalau di jalan malah diambil, dimasukkan tempat sampah. Orang juga tahu. Maka dari itu pesan saya, mari kita berusaha dan berdoa ya, mudah-mudahan tahun ke depan ini kita lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Yang terakhir, saya pribadi Pak juga mewakili keluarga besar, Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, ya mestinya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, seberapa kesalahan saya dan keluarga, mohon untuk dimaafkan kepada pemirsa semua. Begitu juga sebaliknya, kalau mungkin ada pemirsa yang punya salah dengan kami, ya, tidak keberatan lah kalau memberikan maaf. Pintu terbuka ya, karena harus Pak, ya, memaafkan itu harus. Ya. Kan ilmunya hidup itu begini Pak. Ya. Kita itu dianjurkan untuk melakukan ya. Kalau bisa melakukan ya, tapi dapat di. Itu saja sebenarnya. Contoh, kalau kita menolong, ya, ditolong Allah. Kalau kita membantu, dibantu Allah. Kalau kita menyayangi, disayangi Allah. Kalau kita memaafkan, dimaafkan Allah. Maka kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, kita juga tidak dimaafkan Allah, Pak. Maka dari itu berbahaya. Iya, bahaya. Maka dari itu memaafkan ini harus kita laksanakan. Mudah-mudahan ya, dosa kita semua diampuni oleh Allah SWT. Saya kira itu Pak. Jadi, pemirsa, demikianlah bincang kami di Syair dan Syiar pada kesempatan kali ini tentang Lebaran. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh Romo Kyai Ma'ruf Islamuddin. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.